Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya Ananda pada sesi konseling kita pada siang hari ini. Nah, di sini sebelumnya kita belum saling mengenal ya tadi. Ya, Bu. Nah, kita kenalan terlebih dahulu. Mau dimulai dari Ibu atau dari Ananda dulu? Ibu dulu. Dari Ibu dulu ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Neza Destria, bisa dipanggil Ibu Neza. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Sekarang silakan Ananda memperkenalkan dirinya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Intan Agatha. Ibu bisa panggil saya Intan. Oke, Intan ya. Nah, Intan tadi kesini memang sengaja mau kesini atau sebelumnya ada kegiatan? Tadi tuh sebelumnya ada kegiatan dulu, Bu. Kerja kelompok. Oh, Habis kerja itu kesini. kelompok. Oke, kesini ya. Kesini tadi sendiri atau mungkin diantar teman? Kesininya sendiri, Bu. Kesininya sendiri ya. Oke, baik. Nah, gimana nih kabarnya Intan sekarang? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, nah sekarang di sini kita akan cerita-cerita. Nah, di sini kita akan fokus atas solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang Intan hadapi. Nah, di sini apa yang sedang Intan rasakan? Jadi saya tuh sekarang tuh kurang fokus kuliah, Bu. Oke, kurang fokus kuliah. Apa yang terjadi? Kalau malam tuh sering begadang. Terus kan sekarang tuh kalau hari libur tuh jarang tidur cepat gitu, Bu. Pasti tidurnya jam 2, terus jam 3 itu walaupun kuliahnya nggak libur pun masih kebawa gitu. Oke, berarti Intan begadang ya, Kak. Meskipun kuliah atau nggak kuliah, tapi Intan tuh tetap nggak bisa tidur kalau malam begadang gitu ya. Dan itu berdampak pada kefokusan Intan ketika kuliah di kampus pagi hari ya. Nah, tujuan Intan datang pada sesi konseling ini apa? Untuk menyelesaikan permasalahan Intan yang alami, Bu. Oke, permasalahan yang Intan alami tadi. Berarti Intan ingin agar Intan tidak begadang lagi dan bisa fokus kuliah kembali ya? Ya. Oke. Jadi, apa yang ingin Intan capai sebenarnya setelah konseling ini selesai nantinya? Jadi Intan tuh cuman pingin hilangin rasa begadang gitu, Bu. Terus fokus kuliahnya lagi, fokus ngerjain tugas. Oke, berarti Intan ingin tidur tepat waktu kemudian sehingga dampaknya nanti bisa fokus lagi ya dalam kuliah pagi hari besoknya. Oke, jika permasalahan ini mulai membaik, kira-kira apa perubahan yang dirasakan oleh Intan? Perubahan yang ingin saya rasakan tuh tidurnya tuh lebih cepat lagi, Bu, agar kuliahnya tuh nampak lebih fresh dari biasanya. Oke, berarti kan perubahannya kalau misalkan permasalahan ini membaik, Intan jadi lebih fresh ya, lebih fokus kuliah. Oke ya, berarti Intan tadi ingin lebih fresh, lebih fokus dalam kuliah. Oke, daripada kita fokus pada sesuatu yang tidak kita inginkan, mending kita lebih fokus pada sesuatu yang kita harapkan untuk terjadi ya, Intan. Ya, Bu. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau misalkan nanti malam Intan bisa tidur tepat waktu, kemudian pagi Intan bangun dengan fresh gitu ya. Nah, kira-kira apa yang Intan rasakan? Yang Intan rasakan tuh menjadi lebih segar gitu, Bu. Tanpa ada rasa lesu kayak biasanya. Oke, berarti dalam kondisi itu Intan sudah merasa membaik ya? Ya, Bu. Kira-kira siapa orang yang pertama kali mengetahui kalau Intan itu sudah membaik gitu? Mungkin teman dekat Intan, Bu. Oke, teman dekat Intan ya. Nah, bagaimana Intan bisa mempertahankan biar apa yang Intan rasakan tadi itu tetap terjadi pada Intan gitu? Mungkin kurangin begadangnya, Bu, dan menghindari dari HP. Kalau bisa tuh HP-nya tuh di mode nonaktif gitu, Bu. Oke, di mode nonaktif ya. Nah, apakah pernah Intan dalam kondisi di mana permasalahan ini tidak terlalu berat gitu? Pernah, Bu. Oke, pernah. Kapan hal itu terjadi, Intan?
Waktu SMA itu kan Bu. Mm-mm. Cuman waktu SMA masih tinggal bersama orang tua. Ketika udah jam 9 atau 10 kan sudah disuruh waktunya tidur. Dan sekarang tuh semenjak kuliah tuh tidurnya jadi tidak teratur, sering begadang. Oke, apa yang berbeda saat itu dengan sekarang nih Intan? Yang berbeda saat itu yaitu Bu, tidurnya kan juga teratur dulunya kan Bu. Terus HP-nya tuh juga disimpan sama orang tua. Oke, itu ya yang berbeda. Nah, oke, itu tadi ya. Nah, sekarang coba Intan kita ukur ya. Dari skala 0 sampai 10, di mana posisi 0 itu sangat buruk, yang posisi 10 itu dapat teratasi. Nah, Intan sekarang dalam posisi yang mana nih? Mungkin skala nomor 4 Bu. Nomor 4. Ya. Oke, kita memilih nomor 4 ya. Nomor 4 itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga angkanya. Kenapa Intan tidak memilih angka 2? Karena nomor 2 tuh terlalu buruk banget kan Bu. Terus nomor 4 tuh Intan udah berusaha tapi belum berhasil. Oke ya. Jadi Intan sudah ada kemauan untuk berusaha untuk mengatasi permasalahan Intan ini. Namun belum berhasil saja gitu ya. Ya, Bu. Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar angka 4 ini mungkin bisa naik menjadi angka 5? Mungkin tidurnya itu lebih cepat lagi Bu. Oke, bagus ya. Tadi caranya tidurnya lebih cepat gitu tadi ya. Nah, bagus sekali Intan. Nah, di sini Ibu melihat bahwasannya Intan tuh ada usaha untuk dapat mengatasi kendala yang Intan alami ini. Nah, Intan mau untuk terbuka, kemudian Intan mau untuk usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang Intan hadapi ini. Nah, ini menunjukkan kemampuan kalau Intan itu punya kemampuan untuk dapat berubah. Setelah sesi konseling kita ini berakhir, apa langkah kecil yang mau Intan lakukan untuk mengatasi masalah Intan ini? Langkah kecil yang Intan lakukan tuh mungkin tidurnya teratur lagi Bu, tidak begadang. Tidak begadang, ada lagi? Fokus kuliahnya. Fokus kuliahnya. Mungkin udah Bu. Itu. Oke, dari beberapa solusi yang sudah Intan sampaikan tadi. Nah, kira-kira mana solusi realistis yang bakal Intan lakukan besok nih? Mungkin tidur cepat itu Bu. Tidur cepat ya. Oke, kapan kira-kira akan Intan lakukan? Besok Bu. Besok. Baik ya, jadi besok Intan akan mencoba untuk tidur cepat agar lebih fresh pagi. Oke, dari konseling kita ini apa hal bermanfaat yang Intan rasakan? Hal yang bermanfaat tuh Intan menjadi tahu Bu, ternyata tuh begadang juga tidak terlalu baik. Dapat mengganggu kesehatan juga. Oke, begadang itu tidak baik ya, dapat mengganggu kesehatan. Apa perubahan yang Intan rasakan dalam diri Intan setelah konseling kita ini? Perubahannya yang Intan rasakan tuh Intan menjadi lebih lega Bu. Oke. Karena menceritakan masalah yang sulit dihilangin gitu Bu. Oke, bagus sekali ya Intan. Nah, di sini Ibu yakin dan percaya bahwasanya Intan itu dapat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Intan hadapi. Intan sudah ada usaha untuk dapat berubah ya. Ini menunjukkan bahwa Intan itu mampu untuk berubah dan berkembang serta mengatasi kendala yang Intan hadapi. Nah, terima kasih telah hadir pada proses konseling kita pada siang hari ini. Nah, semoga Intan dapat menerapkan cara-cara yang sudah kita diskusikan tadi dalam kehidupan Intan, sehingga Intan bisa tidur lebih cepat, tidak begadang, kemudian dapat lebih fokus lagi ya dalam kuliah. Ya, Oke, terima kasih Intan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.